Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibinal mustafa wa sayyidinal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat al-ukhuwah fid din. Kita lanjutkan materi pembahasan kita, jamaah sekalian, dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk kepada bab yang ke-10 tentang babun fil mubadarati ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin alal iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab yang berkaitan dengan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Baik, kita persilakan dulu untuk membaca dalil-dalilnya. Tafadhal Pak Syam yang pertama. Qala Allah Ta'ala. Lanjut wa qala Naam, ada terjemahannya? Nah, ada ya. Pak Misbah ada kitabnya? Nah, tafadhal Syekhuna, baca hadis pertama. Iqra. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Badiru bil bi'amali Badiru bil bi'amali bil a'malis salihah. Bil a'mali Beda? Ya lanjut. Kafata'il laili al-mughli Al-Muslim. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Taib, ahsant. Barakallahu fiik. Tafadhal hadis ats-tsani. Iqra ya Abu Maryam. Ats-tsaniyu an Abi Sirwa'ah bi kasri sinni al-muhmalati wa fathiha. Bata bin al-Harithi radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-asra fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujarin nisa'i ba'di hujari nisaihi
ahjari nisa'ihi fafaza'a an-nasu min sur'atihi fa kharaja 'alaihim fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi qala dzakartu syai'an min tibrin indana Fakarihtu an yahbisani fa amartu biqismatihi rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu ada? Enggak? Baca sampai situ. Wa fi riwayatin lahu kuntu khallaftu fil baiti tibron minas sadaqati makarihtu an ubayyitahu. Naam. Ada terjemahannya? Ada. Naam. Dari Uqbah bin Al-Harith, ia berkata, aku pernah melaksanakan salat asar di belakang Rasulullah SAW di kota Madinah. Lalu beliau salam, kemudian segera bangkit dan melangkah budak para sahabat menuju rumah salah satu seorang istri. Para sahabat terkejut melihat Rasulullah SAW terburu-buru. Lalu Rasulullah SAW kembali kepada para sahabat. Beliau menyaksikan para sahabat terheran-heran dengan sikap beliau tadi. Dia bersabda, aku ingat sepotong emas yang ada padaku, sedangkan aku tidak suka emas tersebut mengganggu ibadahku. Lalu aku perintahkan untuk membaginya. Hadis riwayat Bukhari. Dan riwayat lain, aku menyimpan di rumah sepotong emas harta zakat, sedangkan aku tidak suka harta tersebut bermalam di rumah. Taib, ahsant. Tafadhal ya Abu Fahri as-salis. Qala ta'ala afala yanzuruna Hadis an Jabirin radhiyallahu anhu عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت in kutiltu أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة فألقى ثمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل muttafaqun alaih. Naam. Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, dalam perang Uhud ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi, jika aku terbunuh di manakah tempatku? Dia bersabda, di surga. Lalu sahabat tersebut membuang beberapa kurma yang ada di tangannya, kemudian masuk ke dalam kancah pertempuran hingga mati syahid. Naam, ahsant. Fadal Abu Zama. Ar-Razi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus sadaqati a'zamu ajran qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun tamsal faqra wa ta'mulul ghina wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum qulta li fulanin kada wa qad kana li fulanin kada muttafaqun alaih. Naam. Ma ma'nahu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ia bersabda, engkau memberi sedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat dan engkau membutuhkannya, dan engkau takut jatuh miskin, engkau ingin kaya, dan jangan kau tunda hingga rohmu berada di tenggorokan. Di saat itu engkau baru berwasiat untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, sedangkan si fulan tersebut termasuk ahli warismu. Muttafaqun alaih. Naam. Satu lagi silakan Pak. Al-Khamis
An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yaumal ukudin faqala man ya'budu minni hada satu aydiyahu kullu insani minkum yaqul ana faqala fama ya'buduhu bihaqqihi fa ahjamal qaumu qaum faqala Abu Dujanata Abu Janata radhiyallahu anhu ana aku dulu bihaqqihi fafalaqa bihi sama musyrikin. Hmm. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW dalam para Uhud mengangkat pedang lalu bersabda, siapa yang mau menggunakan pedang ini, maka para sahabat memajukan tangannya sejak mereka berkata, saya. Lalu ia bersabda, siapa yang mau menggunakan pedang ini dan memberikan hak pedang ini, para sahabat terdiam. Lalu Abu Janah berkata, saya akan menggunakan pedang tersebut dan memberikan haknya. Lalu ia mengambil pedang tersebut dan menggunakan untuk menebas leher orang-orang muslim. Hadis riwayat Muslim. Naam, ahsantum. Barakallahu fiik. Baik, jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif atau penulis, yang pertama adalah fastabiqul khairat di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kebaikan-kebaikan itu jamak ya. Jadi ini motivasi bagi kita untuk banyak melakukan amal saleh, untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan juga disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berlomba-lomba untuk menggapai surga Allah. Ya. Untuk menggapai mahabbatullah. Ketika seseorang mendapatkan mahabbatullah, maka dia akan banyak mendapatkan ampunan, akan banyak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Muhsinin itu melakukan kebaikan yang fadilahnya bisa untuk dirinya dan juga bermanfaat bagi orang lain. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang berbuat baik. Dan ihsan, berbuat baik ini adalah derajat yang paling tinggi dari bingkai keimanan. Pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Di antara makna ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah derajat ihsan. Di antara bentuk al-ihsan
Itu al-ihsan di dalam al-kalam, dalam al-af'al, di dalam kafil adha. Itu ihsan dalam berbicara. Misalnya apa? Ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, kita jawab dengan ucapan yang lebih baik. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, itu dalam surah An-Nisa ayat 86, jawablah dengan yang semisal. Dia bilang assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Ya, jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Jawab dengan tambahan warahmatullahi wabarakatuh misalnya. Ini bentuk ihsan di dalam berbicara. Nah, kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalikal ihsanu bil fi'li mislu ma'unatin nas wa musa'adatuhum wa musa'adatihim fi umurihim. Ihsan dalam perbuatan misalnya apa? Kita membantu saudara kita. Kita menolong mereka pada hal-hal yang memang kita mampu untuk melakukannya. Itu bentuk ihsan kepada manusia. Ya, membantunya dalam harta dengan bersedekah atau memberikan hadiah atau yang semisal dengan itu. Wa minal ihsani aidan annaka idza ra'aita akhaka ala dhanbin an tubayyana lahu dzalika wa tanhahu anhu. Di antara bentuk ihsan juga apa? Bentuk berbuat baik kepada manusia ketika engkau melihat ada kesalahan pada saudaramu, dia melakukan maksiat, maka engkau jelaskan hukumnya. Engkau ingatkan dia agar tidak melakukan perbuatan itu. Ya. Disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah. Apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji, ya, maksiat atau menzolimi diri mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alas salah, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan bagi orang-orang yang melakukan maksiat, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Dan disebutkan ketika seseorang melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji atau menzalimi diri mereka,
Lalu mereka mengingat Allah, mereka tersadar dan mereka bertaubat. Fastaghfaru lidunubihim, mereka meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Ya, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Lalu siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi siapa di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat maksiat? Tidak ada. Kita semua punya dosa, punya kesalahan, maka segeralah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari, bahkan setiap detik, setiap menit adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Adalah penentuan-penentuan tentang di manakah tempat kita, apakah mendapatkan nikmat surga atau mendapatkan azab wal iyadzubillah. Setiap detik bahkan itu sangat-sangat menentukan tentang akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Jadi bab ini memotivasi kita untuk senantiasa bersegera meraih ampunan Allah, bersegera melakukan amal salih. Maka di hadis yang pertama disebutkan badiru bil a'mal, atau kalau kitab yang ana baca ini ada lafaz tambahan as-salihah. Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian melakukan amal saleh karena akan terjadi fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Sangat samar sekali ujian, fitnah tersebut. Bagaimana itu? Sampai-sampai yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang pagi harinya masih beriman, mukmin, tapi sore harinya dia jatuh kepada kekafiran. Bayangkan betapa dahsyatnya ujian itu, betapa mengerikannya fitnah itu. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya dia mukmin, keesokan paginya dia sudah jatuh kepada kekafiran. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Ya. Dia memperjualbelikan agamanya dengan seonggok dunia yang sangat sedikit. Ini dia jamaah sekalian. Di sini disebutkan oleh al-muallif penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hadis ini, badiru bil a'malis salihah, ay asri'u, bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan saleh. Amalan saleh di sini yang dimaksudkan adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan yang dibangun dengan keikhlasan dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan al-a'malu as-salihah. Dan akan terjadi fitnah, akan terjadi ujian, cobaan bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Saking mengerikannya fitnah tersebut, saking mengerikannya ujian-ujian yang menerpa manusia pada saat itu. Dan fitnah yang dimaksud di sini ada dua macamnya. Pertama fitnatu asyubuhat, yang kedua fitnatus syahawat. Ya, fitnah syubhat. Orang akan ditimpa fitnah syubhat. Apa syubhat di situ? Artinya samar. Samar bagi dia kebenaran itu. Sehingga dia tidak mau mengikutinya, sehingga dia tidak mendapatkan hidayah untuk mengamalkan al-haq. Karena bagi dia itu adalah syubhat. Dan tidak sedikit orang-orang yang
terpelajar jatuh ke dalam ujian ini, fitnah ini, fitnatus syubuhat. Terkadang Pak, dia tahu dalilnya, dia tahu ayatnya, dia tahu hadis-hadisnya, tapi toh tidak diberikan ilham untuk mengikuti al-haq. Kadang kita bingung ya, ini orang sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar hadis-hadis, belajar ayat-ayat Al-Quran, tapi toh kenapa dia menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa di dalam kajian-kajiannya tidak pernah berbicara tentang akidah, tidak pernah menjelaskan tentang syirik, syirik besar, syirik kecil, syirik khafi yang tersembunyi? Kenapa di kajian-kajiannya tidak pernah mengupas tentang bahaya bid'ah? Begitu kan? Padahal Nabi telah sebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan-amalan yang baru di dalam urusan agama kita ini, yang tidak ada anjurannya, yang bukan bagian dari agama, maka itu tertolak secara mutlak. Tapi di sisi lain masih ada orang-orang yang mempertahankan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah itu. Dia pertahankan mati-matian. Maka ada orang-orang yang terkena fitnah syubhat, samar bagi dia kebenaran itu Pak. Sudah tahu dia tentang hadis anjuran memelihara jenggot. Terlepas ada yang mengatakan mungkin itu wajib bagi laki-laki, ada yang mengatakan sangat-sangat dianjurkan. Toh sampai sekarang dia mencukur jenggotnya misalnya. Padahal dia mungkin seorang alim ulama, mungkin seorang yang dianggap tokoh, tapi bagi dia samar tentang itu. Tidak diberikan taufik dan kemudahan untuk mengamalkan kebenaran itu. Fitnah syubuhat. Lihat, banyak orang-orang yang berpemahaman liberal, yang menghalalkan homoseksual misalnya. Dari kalangan profesor, doktor. Semakin berani mereka mengucapkan kata-kata yang ya luar biasa, ini merusak kaidah-kaidah Islam. Makanya biasanya yang terkena fitnah syubhat ini biasanya gitu ya, orang-orang yang terpelajar. Orang-orang terpelajar. Ada juga ya talibul ilmi dan secara umum terkena fitnah syubhat. Yang tadinya misalnya kita kenal dia itu orang yang istiqamah di atas sunnah, terkena syubhat sana sini, akhirnya dia tinggalkan akidah yang benar. Wal iyadzubillah. Makanya ada dalam sebuah riwayat disebutkan, la tujalisu ahlal ahwa'i fa innaha mumridatun lil qulub. Janganlah kalian bermajlis dengan orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya. Janganlah bermajlis dengan ashabul ahwa, karena itu akan membuat hati kita sakit. Bagaimana mungkin hati kita tidak sakit ketika dia mencela hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang syirik, yang berbicara tentang bahaya bid'ah. Mereka memperolok-olok itu kadang. Hadis misalnya kullu bid'atin dhalalah, padahal itu yang mengucapkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian fitnah yang dimaksud di sini juga adalah fitnatu asyahawat. Setelah fitnah syubuhat ada fitnah syahawat. Ini juga berbahaya. Disebutkan tentang fitnah syahwat bahwa
penduduk neraka yang paling banyak itu disebabkan lisannya, dosa lisan dan dosa kemaluan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau katakan, ya, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nasan nar, qala al-lisanu wadz-dzakar. Itu dosa lisan dan dosa kemaluan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam neraka wal iyadzubillah itu disebabkan dosa lisan dan dosa kemaluan. Wal iyadzubillah. Dan dosa kemaluan di sini di antara bagian dari fitnah asy-syahawat. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Saking mengerikannya fitnah itu disebutkan oleh Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya dia beriman tetapi sore harinya sudah jatuh kepada kekafiran. Banyak orang-orang yang tidak peduli akan akidahnya. Dia sholat 5 waktu, datang ke masjid, tapi begitu terkena masalah, begitu dia mendapatkan musibah, larinya ke dukun, mengadunya ke dukun, minta solusinya ke tukang ramal. Padahal itu dapat menyebabkan dia jatuh kepada kekufuran tanpa dia sadari. Nabi sebutkan, man ata kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya selama 40 hari. Juga dalam riwayat yang sahih disebutkan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in laqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang ramal lalu dia bertanya tentang sesuatu, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia telah kufur kepada Al-Qur'an. Jadi kemarin ada yang tanya tentang hadis-hadis tidak diterima sholatnya 40 hari. Itu yang tidak diterima yang sebelumnya atau yang berikutnya ke depan. Maka penjelasan dari para ulama seperti yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa yang tidak diterima itu adalah yang setelahnya. Kan ada hadis juga mengatakan, man syaribal khamra, siapa yang meminum khamar 1 tegukan, ya, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Wa man taba taballahu alaih, dan siapa yang bertaubat, Allah terima taubatnya. 40 hari ini jamaah sekalian, 40 hari ke depan salatnya tidak diterima. Tidak diterima di sini kata para ulama maksudnya juga dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Salatnya tidak diangkat ke langit, tapi dia tetap wajib salat. Dia dikatakan mengerjakan salat tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa, dikarenakan perbuatannya tadi. Apa itu? Mendatangi dukun, minum khamar, wal iyadzu billah. Jadi fenomena ini carut marut antara keimanan dan kekufuran ini sudah banyak terjadi. Bahkan dari satu peristiwa dosa terkadang orang-orang tidak mau mengambil pelajaran, tidak malah menambah kekuatan akidahnya, malah menambah mereka jatuh kepada penyimpangan yang berikutnya. Yang pernah kita sampaikan itu, lokasi kejadian pemuda yang bunuh diri di jembatan itu, Pak. Kan lagi viral itu kan.
Di jembatan mana itu? Hah? Di provinsi apa? Jawa Timur. Terjadi anak muda bunuh diri. Apakah ini jadi pelajaran bagi orang sehingga orang bertaubat, beristighfar? Sebahagiannya mungkin, kita nggak tahu ya. Kita husnuzon. Namun sebahagiannya yang terlihat malah mereka membuat sajen-sajenan di situ. Malah muncul kesyirikan berikutnya, maksiat berikutnya. Malah mereka anggap itu tempat angker yang meminta tumbal rutin, kan biasa ada begitu ya. Oh ini sungainya, ini tempatnya, ini tikungannya angker. Setiap tahun dia minta tumbal. Ini keyakinan syirik. Nah, ketika sudah tahu keyakinan syirik itu, bertambah pula lah penyimpangannya. Dibuatlah sajen-sajen. Padahal itu adalah kekufuran. Macam-macam, ada yang buat rokok, ada yang letak bunga, katanya itu penghilang sial. Macam-macam. Intinya mereka meminta kepada Allah dan meminta kepada makhluk, minta kepada selain Allah. Katanya supaya penunggu tempat itu tidak mengganggu orang-orang lewat. Bacakan saja Al-Baqarah ayat 102 itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka itu enggak bisa mencelakai kalian. Apa yang terjadi pada kalian itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kullu fitnatin mabniyatun 'alal jahli fahiya fitnatu syubhatin. Wa min dzalika ma hasala min ahli al-bid'ah alladziina ibtada'u fi aqaidihim ma laysa min syari'atillah aw ahli al-bid'ah alladziina ibtada'u fi aqwalihim wa af'alihim ma laysa min syari'atillah fa innal insana qad yuftinu wal iyadzu billah fayudillu 'anil haqqi bisababi syubhah. Di antara fitnah syubhat itu adalah setiap orang yang berada di atas kejahilan, itu berarti dia terkena fitnah syubhat. Samar bagi dia kebenaran itu. Maka orang-orang yang melakukan kebid'ahan wal iyadzu billah, maka dia jatuh kepada fitnah syubhat. Sehingga dia membela amalan-amalan bid'ahnya itu, amalan-amalan syiriknya itu. Dan mereka mempertahankan itu mati-matian, Pak. Padahal sudah jelas mereka yakin Nabi tidak melakukan perbuatan atau amal ibadah itu. Tapi dibela mati-matian. Ada juga akidah, keyakinan yang bid'ah yang mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Misalnya keyakinan bahwa ketika manusia sampai pada makom tertentu, dia akan sampai kepada derajat hulul. Apa hulul itu? Menyatu Tuhan di tubuh manusia. Dan ini keyakinan Siti Jenar. Dia menganggap Tuhan itu menyatu di tubuh manusia, sehingga dia nggak perlu sholat. Dia nggak perlu ibadah lagi. Bagi dia, amalan-amalan syariat rukun Islam itu hanya dilakukan sama orang Muslim biasa, sementara mereka sudah sampai pada makom tertentu. Ini keyakinan, akidah yang seperti ini, akidah yang menyelisih sunnah dan membawa seseorang kepada kekafiran. Tetapi faktanya malah yang seperti ini pula yang dielu-elukan. Ada katanya wali yang udah gak punya jantung lagi. Dielu-elukan. Hidup tanpa jantung katanya. Fakta atau realita wallahu alam. Tapi ini kan sesuatu yang mustahil terjadi. Ya. Naam. Jadi itu jamaah sekalian. Disebutkan juga pada hadis yang kedua ini, pada potongan yang berikutnya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira
sore hari dia mukmin dan keesokan paginya dia kafir. Ya. Jadi mudah orang melakukan kekafiran tanpa sadar. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradim minat dunya qalil, dalam lafaz yang lain. Seseorang memperjualbelikan agamanya dengan dunia yang sangat sedikit. Jadi karena apa sebabnya? Karena berebut dunia. Karena rebutan jabatan, syirik pun tidak masalah. Yang penting dia di posisinya dia dipertahankan di situ. Mau pakai jimat apapun dicari sama dia. Jangan antum kira orang-orang yang mau mempertahankan jabatannya itu, banyak orang yang mereka itu datang ke dukun, Pak. Minta wangsit atau setidaknya minta jimat. Padahal dikatakan dalam hadis, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia jatuh kepada kesyirikan. Kata para ulama dikatakan 'allaqa karena biasanya jimat itu digantungkan. Bukan berarti jimat yang di dompet tidak syirik, ya syirik juga. Tapi biasanya digantungkan, diletakkan di di lemari supaya nggak kemalingan, digantungkan di sudut-sudut rumah, pintu, bagian atasnya, supaya banyak macam-macam keyakinannya. Dan ini sudah dinormalisasi sama masyarakat. Makanya tugas antum mulai dari keluarga dekat, keluarga inti. Keluarga inti, rumah kita, bersihkan dari jimat-jimat. Ya, kadang alhamdulillah suami istri sudah mengaji, sudah faham tentang hukum syirik. Datang keluarga, ini letak di rumahmu ya biar aman, buang itu. Atau siapa lagi yang di bawah kendali kita, pertanggungjawaban kita, anak-anak. Yang paling dekat lagi siapa? Adik dan abang kandung. Periksa rumahnya. Lagi bertamu, lihat ada ponakan kita masih dikalungin benang merah, hitam, putih. Gunting aja. Berani nggak? Harus berani. Harus berani. Ya, harus berani. Karena mereka tanggung jawab kita. Secara tidak langsung ya. Tapi yang tanggung jawab utama itu keluarga inti. Anak, istri, cucu, ya. Ada masih foto-foto di rumahnya, foto-foto manusia, binatang, ingatkan. Atau kalau antum berani langsung turunkan, simpan di lemarinya. Harus begitu, Pak. Kalau enggak, siapa lagi yang mau mengingatkan mereka kalau bukan kita? Jangan bilang, oh itu kan khilafiyah Ustadz. Enggak. Kalau masalah foto yang dipajang ya, yang digantung, itu enggak khilafiyah. Khilafiyahnya itu kalau disimpan boleh tidak. Sebagian mengatakan sebaiknya jangan, sebagian masih membolehkan. Misalnya disimpan di lemari tidak dipajang. Tapi kalau bisa udah dihilangkan saja. Gitu ya. Yang disimpan di handphone tidak dipajang, sebagian ulama membolehkan, tidak apa-apa. Asalkan jangan dipajang. Tapi kalau dia hiasan, pemandangan, sawah, gunung, tidak ada orangnya, ataupun kalau nampak kecil, tidak nampak wajahnya sempurna, itu masih batas yang diperbolehkan oleh para ulama. Ini masalahnya keluarga-keluarga kita, ingatkan. Apalagi jenis-jenis jimatnya kadang. Ya kain kapan warna putih dibuat buntelan, diletakkan di mana begitu ya. Di dompetnya, di lemarinya. Ana pernah temuin di salah satu rumah saudara kita. Ada telur ayam, Pak. Kecil, katanya ini pertama kali ayamnya bertelur. Jadi telurnya itu kecil. Ini kan normal-normal saja. Ya mubah-mubah saja sebenarnya. Tapi ketika dijadikan menjadi sebuah jimat, maka tentunya itu jadi terlarang. Ya. Menjadi syirik, menjadi haram. Maka silakan cek, ingatkan keluarga kita. Allah katakan kepada Rasulullah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan, berikanlah nasihat kepada siapa?
keluarga-keluarga terdekatmu. Kita pernah dakwah Pak di daerah Terapung itu. Banyak nelayan-nelayan di sana. Itu hampir di setiap rumah ada jimat-jimatnya diletakkan. Memang tujuan mereka baik, supaya aman, supaya tidak terkena sihir, supaya rezekinya lancar. Kan itu sebenarnya yang mereka inginkan. Di tempat usaha dibuat jimat supaya apa? Usahanya lancar. Begini. Tapi bukan seperti itu caranya, jamaah sekalian. Ya, dipajang foto kakek yang dari Minang itu. Siapa? Angku apa? Angku Saleh. Ana pikir dulu penemu resep apa itu kan? Masakan Padang gitu kan. Tapi diyakini mendatangkan keberkahan, itu tidak dibenarkan dalam syariat seperti itu. Kadang dibuat apa lagi? Ayat 1000 dinar. Nah, ini agak islami sedikit jimatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ayatnya benar, maknanya benar, tetapi penempatannya yang tidak tepat. Tidak perlu kita berzikir 1000 kali supaya rezekinya lancar dengan menggunakan ayat lalu dipajang di tempat-tempat usaha. Tidak perlu seperti itu jamaah sekalian. Ya, boleh aja antum pakai buat kaligrafi di rumah untuk hiasan, tapi jangan ada keyakinan tersendiri. Oh, ini ayat kursi Ustaz saya letak di rumah supaya nggak masuk syaitan. Kan ada hadisnya. Memang hadisnya benar. Tapi ayat kursinya dibaca bukan dipajang. Siapa sahabat yang baca ayat kursi sehingga iblis nggak bisa masuk? Abu Hurairah ya. Dibaca ayatnya, bukan dipajang. Tapi kalau untuk kaligrafi dibuat di rumah, sebagian orang boleh saja silakan. Asalkan antum sebagai ahli bait faham antum baca ayatnya. Jangan pula ditanya, ini kaligrafi apa bacaannya Pak? Apa ya? Ya pokoknya yang baik lah gitu. Jangan, antum tahu lah. Minimal bisa ditadabburi. Bukan dijadikan jimat ya Pak. Atau sebagai pengingat tidak apa-apa. Diletak di depan rumah tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk kaligrafi. Sebagai apa? Pengingat supaya ketika misalnya dia masuk rumah, dia mengucapkan salam. Tidak apa-apa kalau sebatas itu. Jangan dijadikan sebagai ajiman. Wallahu alam. Ya, jadi itu dia jamaah sekalian. Orang terjatuh kepada kekufuran, kesyirikan, tujuannya apa? Mendapatkan dunia. Baik niatnya tapi tidak pada tempatnya. Orang-orang pakai jimat itu supaya apa? Ya supaya dia menganggap dia dilindungi. Usahanya lancar. Tetapi apa? Harusnya dia minta kepada Allah bukan kepada makhluk. Kita nih sama-sama makhluk. Bangsa jin, mereka tidak 1-2 langkah lebih hebat dari manusia. Tidak. Kita dan mereka sama derajatnya. Bahkan manusia yang lebih baik penciptaannya. Siapa yang paling mulia? Atqahum. Siapa yang paling bertakwa di antara mereka? Jadi jangan menganggap jin itu di atas kita 2 langkah 2 tiang. Tidak. Buktinya ketika Nabi Sulaiman minta bahwa datangkan singgasana Ratu Bilqis kepadaku. Datang jin ifrit, dia bilang, saya akan mendatangkannya qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Cepat, sangat cepat. Tapi ada orang yang salih mengatakan, aku bisa mendatangkannya wahai Nabi qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum engkau mengerdipkan matamu. Masya Allah. Menandakan bahwa tidak selamanya jin itu lebih hebat dari manusia. Jadi jangan kita menghambakan diri kepada syaitan, kepada jin dengan alasan-alasan apapun. Itu dia jamaah sekalian. Ya. Kemudian disebutkan tentang bagaimana semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjelaskan, di dalam
melakukan kebaikan. Ya, sehingga ada yang tersisa sedikit di rumah Rasulullah berupa potongan emas atau perak yang udah beliau janjikan untuk disedekahkan, maka beliau bersegera melakukannya, menyedekahkannya. Ya, di situ dikatakan tibron. Tibron ini adalah at-tibru qita'u zahabin au fiddatin, potongan emas atau perak. Yang intinya Rasulullah adalah bersegera melakukan kebaikan. Ya, sama dengan judul kita itu Al-Mubadaratu ilal khairat. Bersegera melakukan kebaikan. Di antara penjelasan daripada hadis ini, ikhwah fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, pelajarannya tentang keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersemangat melakukan kebaikan dan mencontohkan itu kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wa fi hadzal hadits dalilun ala jawazi taghattir riqabi ba'da salami minas shalah wala siyama idza kana lil hajah. Hadis ini juga menjelaskan tentang dibolehkannya kita melewati pundak orang-orang yang sholat setelah salam. Ingat, setelah salam. Adapun orang sudah duduk di depan, ya, kita datang belakangan, terlambat, lalu kita melewati pundak-pundak orang yang sholat, itu hukumnya makruh atau tercela, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu yang sebaiknya orang yang datang duluan langsung isi saf depan. Tapi selesai salam, selesai sholat, kalau ada kebutuhan yang urgen, darurat, boleh kita melewati pundak-pundak orang yang sholat. Yang masih duduk, kita lewatin. Karena itu dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma terkadang orang-orang tidak mengerti adab, ya. Sudah dia datang terlambat, kemudian dia masuk melewati pundak-pundak orang yang sudah di depan. Belum tentu di depan itu ada saf yang kosong. Nah, jadi ada perkataan yang menyebutkan al-adabu qabla al-ilm. Beradablah terlebih dahulu sebelum seorang berilmu. Dalilun ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ghairihi minal bashari yalhaquhun nisyan wa annahu yansa kama yansa ghairuhu. Ya. Ini hadis yang kedua ini juga apa pelajarannya, Pak? Bahwa Nabi adalah manusia biasa. Beliau juga lupa sebagaimana kita lupa. Kadang-kadang Nabi juga terlupa. Sudah berniat mau sedekah, memberikan sedekah potongan emas atau perak itu, tapi Nabi lupa. Menandakan bahwa Nabi juga adalah bashar. Wa idza kana sallallahu alaihi wasallam yansa ma kana ma'luman indahu min qabl fa innahu kadzalika min babi aula yajhal ma lam yakun ma'luman indahu min qabl. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Nabi mengatakan, aku katakan kepada kalian bahwa aku tidak mengetahui perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Nabi juga tidak tahu dan Nabi juga bukan malaikat. Tetapi lupanya Rasulullah itu sebagai maslahat bagi kita. Kok bisa maslahat, Ustaz? Iya, karena ketika kita lupa, tahu kita bagaimana sikap yang akan kita lakukan. Lupa bilangan sholat, Nabi pernah. Akhirnya disempurnakan selesai sholat. Kadang begitu kan? Ada seorang yang masbuk misalnya. Dia masbuk 1 rakaat, salam imam, dia salam. Lupa dia kalau dia masbuk. Dan antum yang di sampingnya tahu, hakul yakin kalau si fulan ini tadi masbuk. Antum ingatkan. Oh Pak, Bapak tadi kurang 1 rakaat lagi ya. Oh iya, saya lupa. Bagaimana? Udah sempurnakan 1 rakaat. Nah, sebelum dia salam, dia sujud sahwi. Lupa lagi dia sujud sahwinya, Bapak ingatkan lagi. Ya. Jadi akhirnya dia sujud sahwinya setelah salam.
Satu rakaat salam dia kan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pak, belum sujud sahwi? Oh iya katanya. Masya Allah. Mungkin lagi banyak pikiran gitu ya. Belum gajian gitu ya. Oh iya, sujud sahwi lagi. Sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau dia berdebat, mana ada sujud sahwi itu, udah tinggalkan aja. Gak perlu kita bersih tegang urat leher sama orang-orang yang jahil. Ya, kadang-kadang kan begitu ya. Gara-gara imamnya tidak kunut, dia sujud sahwi. Kita ingatkan, Pak, nggak perlu sujud sahwi, Pak. Dia bilang, oh itu kan menurut ulama kalian, katanya. Udah kalau begitu tinggalin aja, nggak usah debat, nggak usah ribut-ribut. Waktu kita terlalu berharga untuk debat kusir yang seperti itu, Pak. Nggak perlu. Ya, jadi itu dia jamaah sekalian. A'azzani Allahu wa iyyakum. Di antara faidah dan pelajarannya yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, dalilun ala syiddatil amanati wa 'izamiha, bahwa dalil tentang beratnya amanah dan betapa berharganya amanah itu. Jadi Nabi diamanahi untuk mensedekahkan itu. Nabi menjaganya luar biasa. Antum diamanahi dapat kerja di satu syarikah, di satu tempat, ya, itu amanah untuk kita. Maka jaga waktu kita masuk, jam kerjanya, begitu ya. Jaga supaya apa? Gaji yang kita terima itu berkah. Dan nafkah yang kita berikan kepada keluarga itu banyak keberkahannya, Pak. Kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa anak kita? Berikan tarbiyah yang baik kepada mereka. Ingatkan mereka, amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Kemudian dalam hadis ini juga kita mendapatkan pelajaran bahwa kehidupan Rasulullah tidaklah miskin sepanjang hidupnya, tidak begitu. Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecukupan, tapi beliau memilih sederhana. Jadi tidak benar orang mengatakan, ya kalau mau ikut Nabi harus miskin, harus fakir. Tidak. Nabi hidupnya berkecukupan sesuai dengan standar pada masa itu, dengan standar qanaahnya Rasulullah. Tapi dalam beberapa kesempatan juga beliau mendapatkan ujian-ujian dalam ekonominya. Aisyah pernah mengatakan, lebih dari 1 bulan di rumah kami hanya ada al-aswadain, yaitu kurma dan air putih, nggak ada yang lain, Pak. Nabi pernah datang ke rumah Aisyah. Nabi tanya, apa yang ada? Waktu itu pagi-pagi. Ditanya sama Nabi, apa yang ada makanan kita? Aisyah mengatakan, hanya ada air putih ya Rasulullah, hanya ada kurma. Lalu Rasul katakan, fa inni idzan shaim. Kalau begitu saya puasa. Coba kalau kita begitu. Apa yang ada, Ma? Oh, cuman ada air putih nih, belum ada syarat. Ini gimana sih? Gitu kan. Ini mau berangkat kerja, oh ini begini. Pernah kalau begitu saya puasa. Jarang kalau orang Indo bilang gitu jawabannya gitu ya. Ya. Malah bilang, jadi nafkahnya kemana itu uangnya, uang belanjanya gitu. Dasar malas, ini begini. Allahu Akbar. Menandakan betapa pentingnya kita kembali untuk meneladani Rasulullah. Ya minimal sekali seumur hidup bisalah Bapak katakan, kalau begitu saya puasa. Ya, jadi bukan marah-marah. Jam berapa ini belum sarapan, gitu mau berangkat kerja, belum ada bontotnya gitu kan, bekalnya gimana gitu kan. Jadi itu dia jamaah sekalian. Jadi kehidupan Rasulullah tidaklah sama dalam satu kondisi, artinya selalu fakir, tidak. Tidak demikian. Allah berikan kecukupan, tapi Rasul memilih untuk sederhana. Ya. Naam. Wa fi hadzal hadithi aidan dalilun ala jawazi at-tawkil fil qasami. Ya. Ini dalil hadis ini juga menandakan pelajarannya bagi kita, boleh memberikan taukil.
memberikan wakil kepada orang dalam sedekah. Ya, Bapak mau apa misalnya? Bayar zakat fitrah di Indonesia. Siapa yang Bapak wakilkan? Boleh Bapak wakilkan misalnya, Ustadz saya transfer ke adik saya sekian, dia suruh belikan beras, lalu zakat fitrahnya ini diserahkan kepada yang mustahak, fakir miskin, ada kerabat yang berhak menerimanya. Boleh diwakilkan seperti itu. Atau Bapak mau kurban, kurbannya di Indonesia misalnya kan, saya titipkan kepada ada ustadz di sana, katanya di kampung itu tidak ada kurban. Kita wakilkan, yang nyembelih itu yang bilang ini kurban atas nama fulan bin fulan, itu boleh, tidak apa-apa. Taukil dalam sedekah, la ba'sa bihi. Walaupun kalau Bapak sanggup, Bapak yang sedekah langsung, itu juga tidak apa-apa. Itu lebih baik. Tapi kan dalam beberapa kesempatan, situasi dan kondisi mungkin tidak memungkinkan, ya. Dan antum pingin bayar zakatnya kepada kerabat yang fakir miskin, maka harus diwakilkan. Tapi tetap kalau misalnya zakat fitrah, transaksinya menunaikannya tetap beras, bukan dibayarkan uang langsung kepada penerimanya. Wakilkan aja. Karena kalau kita kasih transfer uang, belikan beras ya, belum tentu dibelikan sama dia. Gitu ya Pak. Taib. Tapi kalau dari sini, dari aplikasi, insya Allah amanah. Ya, apa nama aplikasinya Pak kalau mau bayar kurban atau zakat apa? Ihsan. Masya Allah. Bisa, tidak apa-apa. Tapi itu pilihan bagi antum. Ya, kalau antum rasa di kampung kita, daerah kita lebih membutuhkan kurban, maka silahkan ke sana, tidak apa-apa, itu lebih baik. Dan ana rasa itu lebih baik karena kalau di sini sudah banyak orang yang berkecukupan. Gitu ya. Karena di beberapa tempat kita dengar ada satu masjid nggak ada lagi kurbannya. Nggak ada orang yang kurban, Pak. Ya, dengan alasan berdasarkan hadis dhaif itu. Kurban sebagai kendaraan. Kami sekeluarga Ustaz udah ada kendaraannya. Nggak mau kurban lagi, nanti mubazir katanya. Ya kan? Satu orang satu kambing. Kalau kurban lagi tahun-tahun depannya, kambingnya siapa yang mau naikin katanya. Allahu Akbar. Padahal hadisnya dhaif. Ya, keutamaan kurban tetap dia dapatkan walaupun setiap tahun dia berkurban. Naam. Taib. Itu dia jamaah sekalian. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, kita ada waktu mungkin 5 menit. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Silakan. Ada pertanyaan? Pas. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.